Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Skarsari. Di sini saya akan merefleksikan pengalaman belajar, khususnya pada mata kuliah Prinsip dan Pengajaran Asesmen 2 pada topik 3, terkait pendekatan Culturally Responsive Teaching pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Yang pertama adalah review pengalaman belajar. Untuk pertanyaan yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Jadi menurut saya semua pengalaman yang saya dapatkan ketika mempelajari mata kuliah Prinsip dan Pengajaran Asesmen 2 ini, khususnya pada topik 3, merupakan pengalaman yang sangat berguna dan sangat menarik. Jadi pembelajaran CRT adalah pendekatan yang mengakui dan menghargai keragaman budaya peserta didik dalam proses KBM. Guru yang menerapkan pendekatan ini dalam perencanaan kurikulum dan materi pembelajaran akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti latar belakang budaya, bahasa, dan pengalaman hidup peserta didik. Di sini, guru akan berupaya untuk dapat membuat konten yang relevan dengan mengintegrasikan contoh-contoh dari berbagai budaya peserta didik agar nantinya pembelajaran yang diberikan tersebut dapat bermakna bagi seluruh peserta didik. Selain itu, guru juga dapat menggunakan berbagai macam metode pengajaran agar dapat memfasilitasi gaya belajar peserta didik yang berbeda. Pendekatan budaya juga menekankan bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan pemahaman mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif yang dapat mendukung setiap peserta didik dalam pencapaian akademiknya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Jadi menurut saya semua pengalaman belajar yang saya dapatkan itu merupakan pengalaman yang sangat berguna bagi saya. Selain itu setiap prosesnya memiliki tantangan tersendiri. Sehingga hal tersebutlah yang membuat semua pengalaman yang saya dapatkan merupakan pengalaman yang menarik karena memiliki kesan tersendiri bagi saya. Lalu pertanyaan yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Jadi menurut saya, semua pengalaman belajar yang saya dapatkan itu tidak ada yang tidak berguna, karena saya percaya bahwa sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, pasti akan memiliki dampak untuk kita. Dan menurut saya, semua pengalaman belajar yang saya dapatkan pasti akan berguna bagi saya. Entah itu untuk menambah wawasan saya, memperbaiki sudut pandang saya, atau memperbaiki karakter saya sekarang atau di kemudian hari. Dan yang paling saya rasakan dari hasil pengalaman belajar pada topik 3 ini terkait manfaat yang saya dapatkan adalah pemahaman saya terkait CRT yang semakin meningkat, serta saya dapat merancang pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi peserta didik yang saya ampu. Lalu pertanyaan yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Jadi menurut saya, semua pengalaman belajar yang saya dapatkan itu tidak ada yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Justru melalui pembelajaran ini dapat mengembangkan kompetensi yang diperlukan calon guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mampu mendukung setiap peserta didik dalam mencapai potensinya secara maksimal. Lalu bagian yang kedua adalah refleksi pengalaman belajar. Untuk pertanyaan yang pertama adalah apa yang telah terjadi. Jadi pada topik 3 ini banyak hal yang telah terjadi. Di sini saya mempelajari topik ini pada LMS dengan mengikuti alur merdeka, di mana pada topik 3 ini dimulai dengan menceritakan pengalaman merancang pembelajaran dan asesmen pada siklus sebelumnya, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LMS. Kemudian pada eksplorasi konsep, saya mempelajari materi seputar pendekatan CRT, serta membuat perangkat ajar dengan memperhatikan latar belakang budaya peserta didik menggunakan pendekatan CRT. Selanjutnya pada ruang kolaborasi, kami menelaah rancangan pembelajaran dan
dan asesmen menggunakan pendekatan CLT, serta membuat video implementasi dari rancangan pembelajaran menggunakan pendekatan CLT yang telah kami buat sebelumnya. Kemudian pada demonstrasi kontekstual ini kami mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan asesmen dengan melengkapi tabel integrasi aspek CLT pada pembelajaran yang terdapat pada LMS. Selanjutnya pada elaborasi pemahaman, di sini kami juga mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran menggunakan CLT ini dengan melengkapi tabel yang telah tersedia di LMS. Selanjutnya pada koneksi antar materi, kami melihat video terkait pentingnya penyelarasan muatan budaya serta menanggapi video tersebut. Dan pada aksi nyata, di sini kami melakukan refleksi dan tidak lanjut yang berpedoman pada tabel yang telah disediakan di LMS. Bagian yang kedua adalah mengapa hal tersebut dapat terjadi. Jadi, semua pengalaman belajar yang saya dapatkan itu terjadi karena saya mempelajari topik 3 ini menggunakan Alur Merdeka dan saya mempelajarinya dari LMS. Mempelajari topik ini sangat penting bagi calon guru profesional karena dapat meningkatkan keterampilan dan pandangan yang diperlukan untuk menjadi pendidik yang efektif dan adaptif dan mampu mendukung keberagaman dan inklusi dalam setiap aspek pengajaran. Lalu bagian yang ketiga adalah analisis artefak pembelajaran. Jadi di sini artefak yang saya pilih sebagai bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar saya pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2, khususnya pada topik 3 ini adalah ada ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan aksi nyata. Dan berikut adalah link dari artefak-artefak yang telah saya hasilkan. Dan yang kedua adalah mengapa artefak ini saya pilih, karena artefak tersebut dapat mendukung refleksi pengalaman belajar saya, di mana ruang kolaborasi saya menelaah rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan CLT, serta di sini saya membuat video implementasinya. Kemudian pada demonstrasi kontekstual elaborasi itu kami mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan melengkapi tabel yang telah disediakan. Kemudian pada aksi nyata itu saya pilih karena di situ saya merefleksikan dan juga menuliskan tindak lanjut apa yang akan saya lakukan berpedoman pada tabel yang telah disediakan pada LMS. Dan yang ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi belajar saya? Jadi menurut saya semua artefak yang saya pilih itu dapat mendukung hasil refleksi saya. Namun artefak yang paling mendukung itu adalah aksi nyata, di mana pada aksi nyata terdapat refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan CLT dan bagaimana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya. Kemudian yang ketiga, rumusan hasil refleksi berupa pengalaman bermakna. Jadi setelah saya mempelajari mata kuliah prinsip dan pengajaran asesmen 2, khususnya pada topik 3 ini, banyak hal yang telah saya dapatkan, diantaranya pemahaman yang lebih mendalam terhadap beragam budaya yang ada di kelas. Dari pemahaman tersebut, saya juga menjadi lebih mengetahui bagaimana cara menyusun strategi pembelajaran yang inklusif, sehingga di akhir proses pembelajaran nanti saya dapat memperoleh refleksi yang lebih menyeluruh. Kemudian, berikut adalah beberapa perubahan yang akan saya lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, mengintegrasikan budaya ke dalam konten pembelajaran. Kemudian, menyusun strategi pembelajaran yang lebih bervariasi agar dapat memfasilitasi beragam budaya peserta didik. Kemudian yang ketiga, memastikan asesmen yang saya gunakan adil sehingga mampu memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk menunjukkan kemampuan dan pemahaman mereka. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif agar peserta didik mampu menghargai berbagai keragaman budaya yang ada dalam kelas. Sekian hasil refleksi pada mata kuliah prinsip dan pengajaran asesmen 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.